Jadi sekali lagi disampaikan kepada seluruh penghuni kompleks agar segera ke masjid. Acara akan segera kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita berkumpul di tempat ini untuk melaksanakan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Masjid Al-Baitul Fitrah. Salawat dan salam atas junjungan Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang merupakan panutan bagi kita semua. Melalui tempat ini saya ingin mengajak kepada kita semua untuk membuka acara ini dengan sama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan diantarkan oleh Ibu Darmi Saride. Kepada Ibu dengan hormat disilahkan. Mana? Belum tak? Kurang kali ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi pembacaan ayat suci Al-Quran yang dibacakan oleh Ibu Darmisari. Kepada Ibu atas nama panitia mengucapkan banyak terima kasih. Selanjutnya sambutan dari Bapak Pembina Panitia Pembangunan Masjid Al-Baitul Fitrah, Bapak Hasan Tamal SKM MSI. Kepada Bapak disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasallam. Amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan ya, untuk datang ke tempat ini sesuai dengan rencana kita dalam rangka merayakan hari kelahiran Nabi besar kita Muhammad SAW. Dan tak lupa pula kita mengirimkan salam dan taslim kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW sebagai umatnya yang mudah-mudahan ya, diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengikuti jejak-jejak beliau. Sehubungan dengan tugas saya di sini untuk menyampaikan sambutan, ada beberapa hal yang saya ingin sampaikan kepada kita semua. Jadi alhamdulillah kita melihat anak-anak kita ini semangatnya luar biasa. Ya, mengalahkan semangatnya orang tua. Ya, mengalahkan semangat orang tua. Mudah-mudahan ganti generasi kita lebih bagus. Ya, karena saya lihat dari waktu ke waktu anak-anak kita semakin semangat. Ya, tetapi orang tua ini semakin kurang semangat. Ya. Nah, barangkali sering dengan ditunjuknya saya ini atau dikukuhkan sebagai pembina masjid ini, ada beberapa hal yang saya ingin sampaikan. Yang pertama ini, saya mengajak kepada kita semua untuk selalu memakmurkan masjid kita ini. Karena kalau bukan kita yang memakmurkan masjid, siapa lagi kita memakmurkan masjid? Ya. Jadi mari kita sama-sama saling mengingatkan, untuk selalu datang ke masjid,
sholat bersama-sama. Karena menurut orang pintar itu katanya berbeda 27 derajat, 27 kali pahalanya di masjid yang di rumah. Masa kita mau buang-buang ya 26 kali, belum lagi sholat sunat. Dan saya yakin itu di rumah itu jarang itu kita melakukan sholat sunat, cuma di masjid itu. Sedangkan orang yang pengetahuan agamanya tinggi belum tentu punya waktu untuk sholat sunat di rumah. Kalau di masjid insya Allah selalu laksanakan. Jadi saya himbau, mari kita saling mengingatkan, ya. Jangan kita mengharap orang lain di luar agama kita yang mau mengingatkan kita untuk datang di masjid. Tidak, ya. Hanya kita dengan kita yang bisa saling mengingatkan. Kemudian yang kedua, ini anak-anak kita ini butuh suri teladan, ya. Ya. Tentunya kita sebagai orang tua ya harus bisa memberikan bimbingan, ya, panutan supaya dia mengikuti dia kita. Karena ini anak kita luar biasa sebenarnya, dan kalau tidak diatur dengan baik dia akan liar, ya. Saking semangatnya itu kalau disuruh menyapu sampai butuh sapu patah-patah di sapu masjid, ya, patah sapu keran apa ya. Dan ini mungkin kesalahan kita, mungkin kurang kita memberikan arahan bahwa ke masjid seperti ini, ya. Bahkan ada yang biasa sholat maghrib itu sudah selesai orang sholat belum bisa selesai berburu. Mungkin saat di usulnya berburu itu dilarang itu anak. Ya kalau tidak ada orang tua yang selalu mengingatkan dia, memberikan bimbingan, ya, tidak akan bagus-bagus. Jadi mari kita sama-sama sebagai orang tua, mulai dari rumah diarahkan bahwa kalau kau ke masjid seperti ini, ya, jangan di dalam masjid dari lari, ya. Orang tua supaya membekali anak-anak kita sebelum ke masjid. Kalau di masjid seperti ini, adat-adat masjid, ya. Supaya kebiasaan ini diharapkan bisa dia bawa dari kecil sampai kepada dewasa. Kemudian selanjutnya saya sampaikan juga bahwa rencana kita dalam kelanjutan pembangunan masjid kita ini akan membuat pagar keliling ini kita akan buat, ya. Dan insya Allah dalam waktu yang dekat kita tinggal menunggu bagaimana gambar-gambarnya Pak. Bagus dong kalau digambar-gambarin dulu supaya jangan bingung itu tukang, ya. Supaya kita tahu juga perkiraan anggarannya. Tetapi saya sampaikan juga bahwa kita ini ada nih bantuan dikasih dari Pemda 8 juta. Jadi kurang kita mau tambah, ya. Mudah-mudahan dengan dana stimulan rangsangan dari pemerintah daerah itu bisa memacu kita supaya kita lebih daripada bantuan yang diberikan itu, ya. Insya Allah orang perumahan itu tidak akan, ya, terlambat kalau selesai begitu, ya. Kemudian selanjutnya mungkin ke depan saya bersama dengan teman-teman di sini warga ada punya ide bahwa mungkin ke depan kita akan pengajian dari blok ke blok, ya. Karena ada orang yang di blok ujung tidak kenal di blok ujung sana. Jadi mungkin dengan pengajian nanti itu blok F datang di blok A kemudian, ya. Kemudian bulan berikutnya, ya, dari blok sana ke blok sini, ya. Sampai semua saling kenal-kenal, ya. Karena biasa ketemu di Hermat, ketemu di pasar, tidak saling menyapa karena tidak kenal. Padahal satu perumahan, ya. Inilah salah satu momentum silaturahmi antara blok dengan adanya perayaan Maulid yang selama ini tidak pernah bekerja sama di dalam satu blok itu. Mungkin ini sudah kerjasama, sama-sama bikin kuras, sama-sama bikin soko, ya. Karena ini barangnya tidak jadi kalau satu di rumah itu kumpul-kumpul bikin. Jadi dinilai positif daripada Maulid ini adalah syiar
melaksanakan, melanggengkan budaya-budaya Islami yang pernah ada diajarkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kemudian lagi selanjutnya saya ingatkan kembali bahwa marilah kita sama-sama ya, menghidupkan ya masjid kita ini. Setiap orang datang ke masjid ini, ini masjid ini. Saya tidak lihat langsung nyari. Ya. Apalagi kalau nyari lagi perkaranya. Cuma sayangnya kalau orang datang singgah, nah 2 aja orang 3, ini juga ya biasa itu bertanya-tanya itu orang. Berapa kakak di sini tinggal Pak? Sedang ya ada di sini. Apalagi akhir-akhir ini biasa orang 2, 3, 10 anak. Ya. Nah jadi saya minta tolong lagi kepada ibu sebelah. Karena ibu ini berperan untuk memberikan bimbingan kepada anak kita sebelum ke masjid, supaya disuruh mandi, disuruh pakai pakaian rapi, disuruh pakai songkok, ya, saya kira begitu, supaya terbawa kebiasaan ini dari kecil sampai kepada dewasa. Barangkali demikian yang saya sampaikan sebagai sambutan saya. Mudah-mudahan dengan maulid ini kita sama-sama termotivasi untuk meningkatkan hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan hubungan kita kepada sesama manusia, terutama di dalam satu perumahan. Saya kira demikian saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Pembina Pembangunan Masjid Al-Baitul Fitrah Al-Samsat. Ini hikmah maulid yang akan disampaikan oleh Bapak Haji Muhammad Rafi'i Ruslin SAG MSOSI. Beliau adalah Kepala Subbagian Tata Usaha Kementerian Agama Kabupaten Lu. Beliau juga adalah putra dari pimpinan Pondok Pesantren Modern Datuk Sulaiman Palopo. Kepada Mukarram dengan hormat disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Walillahi junudus samawati wal ardh. Wa kana Allahu 'aliman hakima. Alhamdulillahilladzi alafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala al-Azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Dzakarallaha katsiran. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Bapak Pembina Pembangunan Masjid Baitul Fitrah yang sama-sama kita muliakan, pribadi Bapak Haji Muhammad Suyuti SAD, beliau adalah Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Belopa Utara. Hadirin dan hadirat bapak-bapak dan ibu-ibu yang sama-sama kami muliakan, puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala
pada kesempatan yang baik ini, di tempat yang berberkah ini, yang sama kita muliakan ini. Alhamdulillah kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan untuk hidup. Karena banyak di antara keluarga kita atau mungkin famili kita, sahabat-sahabat kita yang telah berpulang ke rahmatullah mendahului kita semuanya. Oleh karena itu, kewajiban pertama yang kita lakukan kepada Allah adalah mensyukuri nikmatnya, antara lain adalah masih diberi kita kesempatan untuk hidup. Dan di antara sekian banyak hamba Allah yang diberi kesempatan untuk hidup, alhamdulillah kita harus mengucapkan syukur karena ternyata Allah masih memperkenankan kita untuk beriman kepadanya. Karena masih banyak saudara-saudara kita yang mungkin imannya masih keluar masuk, terkadang imannya pada level tertinggi, tetapi di saat yang lain imannya berada pada level yang terendah. Dan alhamdulillah di antara sekian banyak hamba Allah yang beriman, kita juga masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan amal soleh. Salah satu amal soleh yang kita lakukan adalah berkumpulnya kita, bersepakat kita pada kompleks untuk melaksanakan satu kebaikan dan kebajikan. Apakah itu? Bersama-sama sepakat untuk melaksanakan satu acara yang berulang-ulang setiap tahun yang dilaksanakan pada bulan Rabiul Awal, yaitu memperingati kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengajak semua, bahkan bukan hanya mengajak orang-orang tua kita, tetapi yang paling penting adalah mengajak generasi-generasi kita, termasuk anak-anak kita. Itu tujuannya adalah apa? Sebagai pendidikan kepada mereka, memperkenalkan siapa itu Nabi Muhammad. Apalagi di tengah pandemi seperti ini, anak-anak belum efektif pergi ke sekolah, sehingga pendidikan di luar sekolah yang menjadi tanggung jawab orang tua dan masyarakat harus dioptimalkan, termasuk mendidik mereka, mengajak mereka mengenal agamanya sejak mereka masih kecil. Jadi jangan dianggap bahwa kehadiran anak-anak di sini sebagai sesuatu yang keliru, tetapi justru adalah motivasi bagi kita orang tua untuk memberikan bekal kepada anak kita, memberikan bekal, memberikan pengetahuan, memberikan pemahaman, memperkenalkan kepada dia tentang nabinya. Karena bagaimana dia mau mempelajari agama Islam kalau dia tidak kenal dulu Tuhannya dan nabinya. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semuanya dan tentu apresiasi yang besar bagi kita semuanya warga yang ada di sini. Salawat dan salam mari kita kirimkan kepada Nabi kita Muhammad SAW, Rasul yang menjadi panutan bagi kita semuanya, Nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dijadikan teladan bagi kehidupan kita, agar supaya kehidupan kita ini bisa bahagia, bisa selamat di dunia, dan yang paling penting agar supaya hidup kita ini bisa selamat di akhirat kelak. Itu tujuannya. Karena memang seperti yang saya bacakan tadi ayatnya, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Nabi Muhammad SAW itu uswatun hasanah, budi pekerti, contoh yang baik, liman kana yarjullaha wal yawmal akhirah. Untuk siapakah itu? Untuk orang yang benar-benar mengharapkan pertemuan dengan Tuhannya dan orang yang mengharapkan hari kemudian, wa dzakarallaha katsira, dan orang-orang yang banyak berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang kami muliakan, setiap kita melaksanakan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, pasti tujuannya cuma satu. Saya yakin dimanapun kita berada, di daerah manapun kita tinggal, ketika ada perayaan Maulid dilakukan oleh satu warga masyarakat, saya yakin tujuannya cuma satu.
Tujuannya adalah untuk mengajak kita semua kembali melihat-lihat dan meneladani perilaku Nabi Muhammad SAW untuk dijadikan uswatun hasanah. Saya yakin pasti itu tujuannya. Saya yakin perayaan dan peringatan Maulid tujuannya bukan untuk kumpul makan-makan, karena Maulid bukan acara makan-makan. Kalau mau kita makan-makan lebih baik pergi saja di sungai atau pergi kalau di sana. Itu acara makan-makan. Kalau Maulid saya yakin semua tujuannya untuk mendengarkan, untuk bersilaturahmi. Itu paling penting, kumpul-kumpulnya. Karena saya anggap yang namanya silaturahim itu terjaga ketika antara kita dengan tetangga kita, antara kita dengan keluarga kita saling selalu masih ingat-ingat meskipun jauh. Istilahnya orang bilang meskipun dalam pandangan fisiknya dia jauh tetapi hatinya dekat. Itu silaturahmi yang terbangun. Sehingga selalu setidak-tidaknya kalau dia jauh, telepon-telepon dari kulit temu, barang bagaimana dikasih kabarnya. Itu silaturahmi selalu terjaga. Jadi silaturahim itu tidak boleh terpisah oleh jarak, tidak boleh terpisah oleh tempat. Yang penting bagaimana kedekatan hati yang selalu hadir. Nah, berkumpul seperti ini mempererat silaturahmi itu. Karena mumpung kita berada dalam satu tempat yang tadinya hati sudah dekat, dibuktikan dengan kedekatan secara fisik, sehingga kita berkumpul di tempat yang baik ini, di tempat yang kita muliakan ini, untuk memperteguh, memperlihatkan bahwa kedekatan hati selama ini harus dibuktikan dengan kedekatan secara fisik. Ya, itu namanya silaturahim. Karena biar kalau dekat orang, kalau jauh hatinya, itu susah itu. Lebih baik jauh dari segi fisik tetapi hatinya selalu merasa dekat dibanding bertetangga tetapi hatinya berjauhan. Nah, itu yang susah. Sampai-sampai 1 kali 24 jam tidak pernah berbohong. Kenapa? Hatinya yang jauh, fisiknya yang dekat. Ini yang kita tidak inginkan. Sehingga setiap peringatan dan perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW itu selalu dijadikan momen. Entah itu bagi warga, entah itu bagi masyarakat kita, bapak-bapak, ibu-ibu, bahkan sampai anak-anak yang sudah berkumpul untuk saling bersilaturahim, menanyakan kabar masing-masing yang selama ini karena kesibukan di kantor, karena kesibukan masing-masing pekerjaan kita, tidak pernah kita baku sapa. Mulai dari hari Senin sampai dengan hari Jumat, mulai berangkat jam 7 pagi ke kantor, pulang mungkin 4:30 ke rumah, sampai di rumah sudah tidak ada lagi kesempatan, sehingga akhirnya tidak pernah bertegur sapa. Oleh sebab itu setiap ada perayaan, setiap ada peringatan menyangkut kegiatan keagamaan ini dijadikan momentum. Dan alhamdulillah dengan adanya kehadirannya masjid kita ini juga dijadikan oleh kita semuanya sebagai tempat untuk bersilaturahim minimal 5 kali sehari semalam dalam bentuk salat berjamaah. Di sini tuh kita bisa ketemu. Kalau selama ini kita jauh di hati, kalau selama ini hati kita selalu kosong, maka kehadiran kita ini mudah-mudahan bisa mencairkan suasana dengan bersama-sama memperingati Maulid, meneladani kehidupan Nabi kita Muhammad SAW. Itu umumnya kita merayakan Maulid seperti itu. Tetapi ternyata kalau kita lihat bapak-bapak dan ibu-ibu, kita pelajari masyarakat kita, masyarakat yang ada di luar, maksud saya, mungkin masih ada yang belum meneladani Nabi Muhammad SAW. Bahkan kalau kita lihat masih banyak umat Islam yang belum secara maksimal meneladani, mencontoh perilaku dan perkataan Nabi Muhammad SAW. Kenapa seperti itu? Jawabannya mungkin paling tidak bisa kita simpulkan, paling tidak ada 3. Kenapa sehingga masyarakat kita, bahkan kalau kita tanya dia beragama Islam, tetapi kurang meneladani kehidupan Nabi SAW. Yang saya maksud keteladanan di sini bukan hanya keteladanan caranya Nabi berpenampilan, bukan yang saya maksud seperti itu. Keteladanan mulai dari ucapan Nabi diikuti, apa yang beliau ucapkan itu yang kita ikuti, keteladanan sifatnya, keteladanan akhlaknya dimanapun posisi kita. Barangkali kita sebagai seorang pegawai kantoran, barangkali kita sebagai seorang pedagang, barangkali kita ini sebagai seorang pelajar, barangkali kita ini sebagai
ibu rumah tangga, apapun kita diteladani sesuai dengan kemampuan kita menteladani Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang kurang. Kenapa bisa kurang? Kenapa bisa banyak umat Islam belum maksimal menteladani Nabi? Paling tidak ada 3. Yang pertama, kita masih menganggap, sadari atau tidak disadari, kita masih menganggap bahwa kehidupan itu berakhir hanya di sini saja. Maksudnya hanya di dunia saja. Sebenarnya kita sadar, cuma terkadang dalam tindakan kita, dalam perilaku kita mencerminkan bahwa seolah-olah kehidupan itu hanya berakhir di dunia. Tidak pernah berpikir bahwa baik, ada nanti pertanggungjawaban ini. Dunia ini hanya tempat melaksanakan kegiatan. Kegiatan apa saja, mau kegiatan yang baik atau kegiatan yang jahat sekalipun, tempatnya di dunia ini segar-gar. Mau kita beramal soleh atau mau beramal salah, soleh berbuat kebaikan, berbuat salah berbuat dosa, tempatnya di dunia ini segar-gar. Ibaratnya ladang, dunia ini tempat menanam saja. Mau tanam buah busuk, mau tanam buah yang baik, mau menanam bibit yang bagus, mau menanam bibit yang tidak baik, tempatnya di dunia. Tetapi ternyata pun semua yang kita lakukan itu ada pertanggungjawaban rupanya. Baik apa yang pernah kita ucapkan, baik apa yang pernah kita lakukan, bahkan apa yang terbetik di hati kita berupa kebajikan, ternyata ada pertanggungjawabannya. Dan daerah pertanggungjawaban itu bukan di sini, tetapi di sana. Di mana itu di sana? Ya di akhirat. Jadi ketika kita mulai sadar bahwa setiap apa yang saya ucapkan, setiap apa yang saya lakukan, setiap apa yang saya niatkan, ada pertanggungjawabannya nanti, maka pasti pada saat itu semua orang akan berpikir, mari kita menteladani Nabi Muhammad SAW, karena Rasulullah sudah mengajak kepada kita kepada keselamatan di akhirat. Pasti. Cuma mungkin karena kesibukan dunia selama ini akhirnya karena kita lupa, karena kita tergelincir lupa. Nah, itulah sebabnya hikmahnya barangkali kenapa dalam setiap sehari semalam itu diwajibkan kita beribadah sholat kepada Allah dengan waktu-waktu yang sudah diukur ketetapannya, supaya kembali manusia sadar lagi. Ya manusia memang begitu, bukan manusia namanya kalau tidak tergelincir. Tetapi itu yang pertama saya katakan tadi, ketika kita sudah mulai sadar bahwa dunia ini ternyata bukan daerah pertanggungjawaban, daerah perbuatan saja. Pertanggungjawabannya nanti di sana, di akhirat kelak. Karena kalau kita mengatakan bahwa di dunia ini tempat orang bertanggung jawab, tidak bisa. Kalau nak cari keadilan di dunia ini setengah mati. Terkadang ada yang salah dibenarkan, ada juga yang benar disalahkan. Begitukah kira-kira kalau di dunia? Begitu kenyataannya, sehingga dunia ini tidak bisa, dia subjektif, tidak bisa. Hukum yang seadil-adilnya nanti akan ditegakkan itu tentu di hari kemudian. Kalau di dunia ini tidak bisa, hukum masih terkadang subjektif, belum sama rata sama rasa. Kalau di sini di dunia masih kelihatan itu siapa yang mulia, siapa yang terhormat, siapa yang terhormat tetapi tidak sampai kepada yang mulia, siapa yang sangat mulia, siapa yang masya Allah mulia, tidak tersentuh biasanya hukumnya seperti itu. Tetapi kalau di akhirat nanti tidak ada yang lepas. Alaihissallahu bi ahsanil hakim. Bukankah Allah adalah hakim yang seadil-adilnya? Jadi nanti itu di dunia di akhirat. Bapak-bapak dan ibu-ibu hadirin yang kami muliakan, itu sehingga kenapa orang atau mungkin kebanyakan dari kita umat Islam kurang meneladani Nabi Muhammad SAW, karena masih menganggap kehidupan dunia ini sebagai satu-satunya kehidupan. Padahal ternyata masih ada kehidupan yang menunggu lagi di sana, dan itulah kehidupan yang sesungguhnya, itulah kehidupan yang terakhir. Tidak ada lagi kehidupan setelahnya itu. Itulah kehidupan yang kekal. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang kami muliakan,
Yang kedua kenapa kita atau umat Islam kurang menteladani Nabi? Karena di situ di ayatnya tadi dikatakan wa dzakarallaha katsiran, kurang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah yang dimaksud berzikir itu hanya mengucapkan kata subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar? Apakah hanya itu saja namanya berzikir? Ternyata bukan. Berzikir adalah semua pekerjaan yang baik, saya ulangi, semua pekerjaan yang baik yang dimulai berangkatnya niatnya karena lillahi ta'ala dan menyatakan bahwa pekerjaan ini adalah kewajiban saya, maka semuanya itu sudah berzikir kepada Allah pada bidangnya masing-masing. Jadi kalau kita berangkat ke kantor, pergi bekerja dengan niat lillahi ta'ala, saya niat bekerja ini untuk melayani masyarakat, melaksanakan kewajiban yang sudah diamanahkan pemerintah kepada saya laksanakan bismillah, namanya saya berangkat karena Allah. Berzikir juga namanya, mulai jam 7:30 pagi sampai dengan pukul 16 sore. Nah, itu juga salah niatnya. Saya mau berangkat ke kantor ini kalau ada gajiku, kalau tidak ada gajiku tidak akan berangkat. Nah, itu sudah jadi niatnya sudah keliru. Ibu rumah tangga juga seperti itu, dia tinggal di rumah membersihkan niatnya, nawaitunya saya bekerja lillahi ta'ala, mengurus suami saya sesuai dengan tanggung jawab saya sebagai seorang istri karena Allah ta'ala, dan mensadar bahwa itu kewajiban, maka mulai dari berangkat suaminya ke kantor sampai kembali ke rumah, itu semuanya juga sudah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi zikir itu tidak terbatas kepada subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Itu zikir-zikir yang pada umumnya. Tapi semua gerak aktivitas kita semuanya sudah pada zikir. Baik dengan cara berpikir kita, kalau berpikir yang baik-baik, cara bertindak kita, termasuk perkataan-perkataan kita. Nasihat kepada orang, mengajak saja orang, mari kita bersama-sama pergi ke masjid ini untuk melaksanakan maulid. Ayo, itu sudah zikir. Karena mengajak orang kepada kebaikan. Ayo kita pergi salat jamaah daripada tinggal seperti itu. Nah, itu sudah zikir karena mengajak kepada kebaikan. Nah, itu yang perlu kita pahami dulu. Karena zikir kita kurang ingat kepada Allah pada intinya. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang kami muliakan, baru kita masuk kepada sosok Nabi Muhammad SAW. Pada kesempatan ini kita tidak ingin berbicara tentang biografi sejarah hidup Nabi Muhammad SAW secara terperinci, karena untuk mempelajari kehidupan Nabi sebenarnya sudah banyak. Bisa kita beli bukunya Sirah Nabawiyah, bisa kita buka internet. Semua kita sudah tahu. Bahkan anak-anak kita sudah mulai kita perkenalkan bahwa Nabi Muhammad SAW itu lahir pada bulan Rabiul Awal. Rabiul Awal ya bulan ini. Kalau dalam kalender Hijri, kalau dalam kalender Masehi itu dia masuk Muharram, Syawal, dia masuk pada bulan Maret, bulan ketiga dari perjalanan tahun Hijrah. Beliau lahir di kota Mekah. Ayahnya namanya Abdullah, ibunya namanya Siti Aminah. Semua anak-anak kita sudah pelajari. Bukan itu yang kita ingin bahas, tapi yang kita ingin bahas adalah bagaimana kepribadian beliau sehingga kita wajib menjadikan beliau sebagai teladan. Kenapa kita wajib menjadikan Nabi sebagai teladan? Karena memang perintahnya Tuhan seperti itu. Perintah Allah memang, kalau kita mau selamat ikuti Nabi. Itu saja, gampang saja rumusnya. Kalau kita meleset dari mengikuti Nabi, bakal dipastikan hidup kita tidak akan selamat. Rasulullah SAW, jangankan kita ini umatnya, Nabi sebelumnya saja sudah gembira. Belum dilahir Nabi Muhammad SAW, Rasul yang sebelumnya itu sudah gembira karena sudah diberi informasi, sudah dibisikkan oleh Tuhan bahwa akan lahir nanti seorang Nabi terakhir. Coba kita perhatikan bagi bapak-bapak dan ibu-ibu yang mengaji, biasa buka-buka Quran surah As-Saff ayat 6. Ya Bani, ini ucapannya Nabi Isa ya, Ya Bani Israila, inni Rasulullah ilaikum. Wahai Bani Israel, itu ucapannya Nabi Isa yang direkam oleh Al-Quran. Inni Rasulullah
ilaikum, saya ini wahai Bani Israel, saya ini Rasul Allah. Jadi kalau ada yang menganggap saya Tuhan itu salah, keliru. Ini Rasulullah ilaikum, saya ini Rasul. Ini Rasulullah ilaikum mubasyiran, yang akan memberikan kabar gembira minat Taurat, akan memberikan kabar gembira kepadamu, akan memberikan dengan kelahiran saya mimba ismuhu Ahmad, akan lahir seorang nabi terakhir nanti, ismuhu Ahmad, namanya Ahmad. Kalau Nabi Isa menyebut Nabi Muhammad itu Ahmad. Falamma ja'ahum bil bayyinat, tatkala nanti nabi terakhir itu datang dengan membawa kebenaran, qalu hadza sihrun mubin. Orang-orang nanti di sekitarnya akan tidak percaya kepada dia, bahkan mengatakan bahwa yang dia bawa nabi itu adalah sihir saja, membuktikan bahwa kelahiran nabi dimanapun saja, nabi siapapun saja, rasul siapapun saja, kehadirannya di dunia itu pasti banyak tantangannya. Jadi jangan heran Pak, kalau orang mengajak kepada kebaikan pasti ada tantangannya. Termasuk kita di sini kalau mengajak anak-anak, mengajak warga, ayo di masjid, salat jamaah, pasti ada tantangannya. Ada yang orang tidak mau, wajar itu. Nabi saja mengajak orang. Ada yang bilang itu kan sihir, ada yang bilang seperti itu. Tapi apakah itu berarti kita harus berhenti? Kan tidak. Ayo kita pergi melaksanakan maulid di masjid. Ada yang mau, ada yang tidak. Ya begitu, banyak tantangannya. Kebaikan kalau diajak itu begitu. Kenapa kalau orang diajak kepada kebaikan banyak tantangannya? Karena banyak yang halangi. Setan kan yang menghalangi. Ya, kok bodoh jangan nih. Untuk apa yang seperti itu? Lebih kau pergi memancing di sana. Banyak nanti berapa. Tapi kenapa kalau kejahatan cepat sekali Pak? Karena ada yang dorong nih. Setan yang mendorong aja. Terjadi. Nah itu bedanya. Yang mana kita mau ikuti? Nah itu saja. Nabi Isa saja sudah mulai memberi informasi bahwa akan lahir nanti Nabi namanya Ahmad di belakang hari. Jarak Nabi Muhammad SAW dengan Nabi Isa itu lebih kurang kalau dalam sejarah. Ini menurut sebagian ahli tafsir sekitar 571 tahun sampai 600 tahun. Itu jaraknya Nabi Isa dengan Rasulullah. Itu sudah memberi informasi, sudah gembira memang itu. Ya Bani Israil, inni Rasulullahi ilaikum, saya sudah memberikan kabar gembira kepada kamu tentang kelahiran seorang nabi saya, mimba ismuhu Ahmad, akan datang kepada Rasul namanya Ahmad Muhammad. Jaraknya Nabi Musa, Nabi Isa alaihissalam kepada Nabi Ibrahim yang ada di atasnya itu 1617. Jauhnya itu. Nabi Musa lagi ke Nabi Ibrahim itu kurang lebih 554 tahun. Nah Nabi Ibrahim saja sudah memprediksi, sudah minta doa kepada Tuhan, ya Allah, angkat lagi nanti di sini rasul yang paling terakhir. Kita sama ketahui bahwa Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam, Nabi Ibrahim itu Khalilullah, Nabi Ismail itu Zabihullah, karena dia disembelih dulu. Ketika dia meninggikan pondasi Ka'bah, kalau kita juga biasa baca surat Al-Baqarah, meninggikan pondasi Ka'bah itu, Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail setelah rampung itu Ka'bah ditinggikan, berdoa, Rabbana ba'ath fihim rasulan minhum yatlu alaikum ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim. Ya Allah, utuslah nanti di tengah-tengah umat dekatnya Ka'bah ini, utuslah nanti umat rasul di tengah-tengah Ka'bah ini, dekat Ka'bah ini, yang akan mensucikan kamu dan membacakan ayat-ayat kamu. Itu doanya Nabi Ibrahim, doanya Nabi Ismail puluhan ribu tahun sebelum lahirnya Nabi. Dia sudah minta doa sama Tuhan, utus nanti di dekat Ka'bah. Sejarah membuktikan bahwa satu-satunya Nabi yang lahir di Ka'bah, dekat Ka'bah, yang di kota Mekah, hanya Nabi Muhammad SAW. Cari bikin referensi, baca bikin sejarah, tidak ada Nabi lain yang diutus di kota Mekah kecuali Nabi Muhammad SAW. Selebihnya itu mungkin ada yang di Palestina, ada yang di Suriah, ada yang di Ur. Di Ur itu Irak, Nabi Ibrahim alaihissalam. Satu-satunya Nabi yang diutus di kota Mekah yang di dekat Ka'bah adalah Nabi Muhammad SAW. Berarti Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail saja sudah puluhan ribu tahun jaraknya dengan Rasulullah, sudah meminta supaya turunkan itu Nabi terakhir. Nabi Isa saja jaraknya 600 tahun dengan Nabi Muhammad sudah gembira. Belum kelihatan itu siapa dia, belum kelihatan sosoknya, Nabi sudah gembira. Masa kita yang sudah
menyepelekan Nabi. Menyepelekan itu bagaimana maksudnya? Tidak mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, juga tidak merasa gembira dengan kehadiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu cara bentuk kecintaan kita kepada Nabi itu adalah paling kecil adalah selalu membaca salawat. Atau jangan sampai ada yang kita tidak hafal bagaimana itu salawat. Yang paling pendek salawat adalah Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, selesai. Paling tidak seperti itu. Dan kalau hari Jumat lebih banyak diamal-amalkan, ucap-ucap saja, tidak terlalu berat. Lebih berat barangkali kalau kita angkat itu batu dari sini ke sana, itu lebih berat. Hanya mengucapkan begitu, cuma karena nafsu kita godaannya terlalu banyak, akhirnya untuk mengucap begitu jadi malas. Itu paling minimal. Karena Nabi tadi bersabda seperti yang saya bacakan, man ahya sunnati, siapa yang menghidupkan sunnahku, faqad ahabbani, maka dia mencintaiku. Wa man ahabbani, dan siapa yang cinta kepadaku, kana ma'i fil jannah, bersamaku di surga. Coba nih, jaminannya itu. Jadi kalau masih ada kita yang belum yakin, belum percaya kepada apa yang disampaikan oleh Nabi, butuh perjuangan barangkali kita untuk merenungi diri kita, merefleksi diri kita, memperbaiki diri kita, bagaimana caranya supaya kita bisa mengikuti keteladanan Nabi Muhammad SAW. Nabi Musa saja, Nabi Isa saja itu jauhnya jaraknya itu. Bagaimana kita? Bapak-bapak dan ibu-ibu yang kami muliakan, kita melangkah ke episode yang kedua. Kenapa sehingga, tapi ini khususnya di Sulawesi Selatan, saya tidak tahu di luar, di daerah Jawa atau daerah mana, tapi kalau khusus di Sulawesi Selatan, setiap perayaan Maulid itu selalu hadir bunga maleh. Itu yang ada batang pisang, kemudian ditancapkan bambu, kemudian digantungi telur, kemudian biasanya di bagian bawah itu ada ketan soko. Saya tidak tahu apakah ini tradisi yang masih kita pahami atau barangkali kita ikut-ikut saja. Tidak mungkin orang tua kita melakukan yang seperti ini kalau tidak ada maksudnya. Dan yakin saja keteladanan orang tua kita dulu itu lebih dekat dibandingkan dengan generasi kita sekarang. Kita sekarang ini sejak era milenial, sejak era digital, hampir-hampir keteladanan itu sudah mulai hilang. Seperti saya katakan tadi, jangankan untuk berkunjung-kunjungan satu dengan yang lain, bertetangga saja sudah tidak mengenal. Biasanya kita bilang, ada tetangga di sini, itu. Orang di luar saja tahu, masa kita tidak kenal tetangga di situ. Itu kan fenomenanya biasa begitu sekarang. Nah, orang tua kita dulu itu memvisualisasikan sesuatu, menggambarkan sesuatu ke dalam bentuk-bentuk yang bisa dipahami oleh anak cucunya nanti. Menggambarkan syariat Islam, menggambarkan keteladanan bagaimana sih sesungguhnya agama Islam itu yang dibawa oleh Nabi Muhammad, itu dalam bentuk begini-begini, supaya nanti anak cucu nanti di belakang hari bisa mengambil makna. Coba kita perhatikan itu bunga maleh, tidak ada barangkali, saya tidak tahu sekarang, tapi kalau dulu-dulunya itu selalu beras ketan, soko itu pasangannya, bukan nasi, karena ternyata nasi itu, soko itu jauh lebih merekat, melengket dibandingkan dengan nasi, karena dia ada unsur getah. Getahnya itulah yang mempersatukan antara satu biji soko dengan satu biji soko yang lain. Ternyata maknanya adalah soko itu lebih kental silaturahminya dibandingkan dengan nasi. Makanya siapa yang terlalu banyak makan nasi karena gula. Karena gula itu, karena memang sifatnya dia begitu tahambur-hambur. Perhatikan apalagi kalau salah bahasa tahambur-hambur itu ada yang di sana, ada yang di sini. Ternyata dia silaturahminya tidak bagus. Ketan soko itu silaturahminya bagus, sehingga itulah maknanya orang tua kita dulu karena sokoknya itu lebih bagus itu. Mewarisi menjadikan pelajaran anak cucu kita nanti bahwa harus selalu bersikap seperti itu terus sampai akhir zaman. Sampai sekarang begitu. Cuma barangkali kita tidak paham. Ikuti saja, ada yang bilang tradisi turun temurun ternyata sangat makna oleh orang tua kita. Makanya ketan bukan nasi itu bawahnya tuh. Kalaupun sekarang ada yang nasi mungkin karena ketan lagi kurang, malas orang barangkali beras ketan. Tapi prinsipnya begitu pertama. Yang pertama, yang kedua, mendirikan batang pisang. Jadi bukan karena batang pisang itu gampang ditancap. Jadi saya mau memberikan gambaran seperti ini. Kita ini memeluk ajaran agama Islam.
Dan tentu kita berharap semua ajaran agama Islam yang kita peluk ini, yang kita anut ini, jangan semata-mata karena warisan orang tua. Kita ini memahami agama Islam, kita ini beragama Islam karena keturunan orang tua aja. Beda dengan orang yang beragama lain, beragama Nasrani misalnya, beragama Yahudi misalnya, tiba-tiba masuk Islam, itu karena dia dapat hidayah. Caranya dapat hidayah bagaimana? Mungkin dia belajar, mempelajari, membaca, merenung, sehingga dia mengambil kesimpulan, oh ternyata inilah yang benar, akhirnya hidayah turun kepadanya. Dia memutuskan masuk dalam agama Islam. Kita belum tentu. Kita ini karena warisan orang tua aja. Oleh karena itu, simbol-simbol begini harusnya kita pelajari. Ternyata itu yang digantung itu telur. Telur itu bentuknya bulat. Paling kalau dia elips harusnya lonjong, tapi paling tidak dia ketemu. Dia ketemu semua sisinya satu ji. Bahwa keyakinan kita terhadap agama Islam itu, terhadap syariat Islam itu, terhadap ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW itu harus seperti telur bulat. Tekad kita harus bulat, jangan pecah. Makanya kalau ada telur yang pecah tidak diganti dengan yang bagus. Tekad kita mempelajari beragama Islam, tekad kita menteladani Nabi SAW, tekad kita untuk menjalankan syariat ketentuan Allah harus bulat seperti telur. Dan itu batang pisang, itulah syariat Islam. Ditancap, begitu ditancap, insya Allah tidak akan jatuh lagi sampai kapanpun, kecuali akan cabut. Siapa yang cabut nanti itu? Bisa saja kematian, bisa saja mungkin godaan syaitan sehingga membuat nanti dia goyang itu jatuh. Tetapi sepanjang niat tekad kita tancapkan di batang pisang, dan sebatang pisang itu adalah syariat Islam, maka sampai kapanpun dia tidak akan luntur, tidak akan jatuh. Coba lihat di batang pisang, dia di dalamnya berair, sejuk, dingin. Coba kita tancap itu batang pisang, kalau kita gunakan ada airnya, dia basah dan ternyata dingin, kesejukan. Ternyata syariat Islam itu harusnya membawa kesejukan. Begitu ya? Ya. Supaya dipelajari anak cucunya. Ternyata kita hanya menjadikan tradisi saja, sudah kurang nilai-nilai mana-mana yang kita bisa tangkap daripadanya. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang kami muliakan, sekarang kita masuk kepada sunnah. Karena kan kita sudah sepakat bahwa kita melaksanakan perayaan Maulid itu untuk menteladani Nabi Muhammad SAW. Selalu kan orang biasa bilang begitu, mengikuti sunnah Nabi. Ikut sunnah Nabi, cuma kita tahu Nabi itu sunnah.
Sunnah itu at-tariqatul muttaba', jalan yang diikuti. Jalan yang diikuti. Jadi as-sunnah itu adalah ma usnida ila Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin wa fi'lin wa taqririn wa sifatil khalqiyati wa khuluqiyati bi tariqatin wadihah. Apa artinya? Sunnah adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik berupa perkataannya, baik berupa perbuatannya, ataupun takrirnya, atau sifat-sifat akhlaknya, bitariqatin wadihah, dengan cara-cara yang jelas. Sudah jelas itu apa yang dimaksud dengan sunnah? Sunnah adalah segala apa yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, mulai dari perkataan beliau, kemudian perbuatan beliau, kemudian takrir, maksudnya ketetapannya beliau, kemudian sifat-sifat akhlaknya beliau dan khuluqiyahnya, penampilannya, bitariqatin wadihah, dengan cara yang sudah jelas. Sekarang kita kupas satu-satu. Apa yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW? Pertama tadi min qaulin, perkataannya Nabi. Saya mau ambil satu contoh perkataan Nabi, apakah sudah kita amalkan atau tidak sebagai umatnya. Nabi bersabda, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Nabi bilang begitu. Ini perkataannya Rasulullah, bukan perkataannya Muhammad yang datang belakangan. Muhammad yang datang belakangan itu termasuk saya Muhammad Rafi, termasuk juga Muhammad Suyuti. Beda, bukan gitu Pak. Perkataannya Nabi Muhammad SAW, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, barang siapa yang menganggap dirinya percaya kepada Allah dan hari akhirat, falyaqul khairan, hendaklah dia selalu berkata yang baik, au liyasmut, atau diam. Arti dua nih. Kalau kita mengatakan diri percaya mengikuti sunnah Nabi, kalau kita mengatakan selama ini mengatakan saya kan mengikuti sunnah Nabi, nah, coba kita buktikan. Dua nih. Kalau bukan kita selalu berkata yang baik-baik, au liyasmut, atau lebih sekali diam. Sudahkah kita amalkan dalam praktek kehidupan sehari-hari? Tuhan Nabi mengatakan, kalau memang ada orang atau umat yang mengatakan dia beriman kepada Allah dan hari akhirat, dia yakin bahwa ternyata daerah pertanggungjawaban itu bukan di dunia tapi di akhirat, dia sadar bahwa nanti itu semua yang diucapkannya, semua yang diperbuatnya itu akan diminta pertanggungjawabannya nanti di hadapan Allah. Dua j, falyaqul khairan, berkata yang baik. Bagaimana maksudnya berkata yang baik? Berkata yang kira-kira memberikan manfaat kepada dirinya dan orang lain. Berkata sesuatu yang tidak menyinggung perasaan orang lain, itu berkata baik. Berkata lemah lembut, berkata sesuatu yang tidak mengandung kebohongan, itu berkata baik. Berkata sesuatu yang tidak menceritakan kejelekan aib orang lain, atau liaspat atau diam. Jadi dua j. Tidak ada dalam perintah hadis itu barang siapa yang percaya kepada Allah dan hari akhirat, kalau dia tidak bisa berkata yang baik, berkata yang tidak baik misalnya. Tidak ada. Dua j kemungkinannya, kalau dia tidak berkata baik, ada keinginan dalam dirinya untuk melakukan sesuatu perkata yang tidak baik, masuk aja, lebih saya diam. Ketika kita sudah diam saja, itu sudah mengikuti sunnah Nabi. Karena Nabi mengatakan seperti itu. Jadi tolong diperhatikan, Bapak dan Ibu, yang dilarang dalam agama itu namanya ghibah. Apakah itu menggibah? Menggibah adalah membicarakan tentang, bukan kejelekan ya, menceritakan segala sesuatu menyangkut saudaranya. Maksudnya sesama umat Islam, apapun kebaikannya kah atau kejelekannya akan dicerita, tapi dia tidak dengar. Orang sana itu sebenarnya itu begitu. Jadi pernah ada sahabat bertanya kepada Nabi, ya Rasul, bagaimana kalau saya ceritakan itu saudara saya? Nabi pun begitu memang tahu sifatnya. Nabi mengatakan justru itu namanya ghibah. Karena ketika kau mengatakan sesuatu yang tidak dia lakukan, itu kau sudah bohong. Jadi ketika kita menceritakan kejelekannya orang, meskipun
meskipun kejelekan itu memang ada pada dia, itu sudah menggibah namanya. Misalnya ada orang yang suka kerjanya apa ya? Suka apa kira-kira? Ada orang yang kerjanya suka menjahili orang atau suka mencuri lah, katakan seperti itu. Tiba-tiba datang jangan dekat-dekat itu, itu begini tuh ya, itu pencuri itu, itu kejelekannya dicerita, tapi memang begitu sifatnya, itu sudah menggibah. Meskipun memang ada pada dia, itu menggibah. Kalau kita cerita yang tidak ada pada dia, itu bohong. Nah, jadi semuanya serba tidak boleh. Salah paham kita selama ini. Kita menganggap dia bilang, kenapa mau cerita begitu? Ya pada memang dia begitu memang sifatnya. Tidak boleh. Yang perlu kita cerita kepada orang itu adalah kebaikan-kebaikannya yang bisa menjadi motivasi bagi orang lain untuk mengikuti dia. Jadi hadis Nabi mengatakan barang siapa yang percaya kepada hari akhir dan percaya kepada Allah, beriman kepada Allah, lebih baik dia berkata yang baik-baik saja, yang kira-kira mengandung manfaat bagi orang lain, yang kira-kira mengandung nilai-nilai nasihat kepada orang lain, auliyasmut, atau kalau memang tidak bisa berkata baik, diam saja. Nah itu mengikuti sunnah Nabi namanya. Ketika ada orang yang berhasil menenangkan dirinya, diam, lebih ramah daripada bicara-bicara saya diam saja, mungkin berzikir atau seperti apa, maka sesungguhnya dia sudah mengikuti Nabi SAW. Itu namanya sudah ikut sunnah Nabi bil qaul, dengan perkataannya. Ada juga namanya sunnah bil fi'li, sunnah Nabi dalam hal bentuk tindakan, seperti bersilaturahim, bagaimana kita saling kunjung mengunjungi, saling memberi hadiah, itu semua sudah sunnah Nabi. Nabi juga bersabda, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim ila jarihi. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, ini perkataan Nabi, maka sesungguhnya dia senantiasa memuliakan tetangganya. Jadi kalau ada orang yang tidak memuliakan tetangganya, bahkan sering bertengkar dengan tetangganya, maka yakin bahwa dia sudah tidak mengikuti sunnah Nabi bil qaul. Meskipun barangkali dalam penampilannya selalu pakai baju gamis, panjang jangkauannya, tak gantung dengan celana yang begini. Dia bilang, kenapa begitu ikuti sunnah Nabi? Iya sunnah Nabi, tapi ternyata dia tidak berbuat dengan tetangganya. Mana siapa mengatakan dia ikut sunnah Nabi kalau begitu? Dia sedang berdusta, tapi ternyata dia mengatakan saya mengikuti sunnah Nabi. Banyak orang sekarang menganggap mengikuti sunnah Nabi itu hanya dari segi penampilan, padahal sunnah Nabi itu mulai dari perkataannya, apa yang diucapkan oleh Nabi itu diikuti. Nah sekarang ini yang jarang dari kita. Bil qaul yang lebih banyak daripada bil fi'l, penampilan saja yang dijaga. Meskipun memang jadi mengikuti sunnah Nabi itu harus satu kesatuan, tidak boleh hanya satu yang diikuti, yang lainnya ditinggalkan. Jadi mulai dari perkataan Nabi, perbuatan Nabi, takrirnya, akhlaknya harus diikuti, termasuk akhlak Nabi SAW. Jadi paling tidak dari gambaran ini, Bapak dan Ibu yang kami muliakan, ada 4, tapi saya tidak usah jelaskan satu-satu karena lama. Ada 4 pribadi Nabi. Kalau mau disimpulkan semua 4 kepribadian Nabi paling tidak yang kita berusaha untuk mencontoh. Yang pertama adalah sifat siddiq. Siddiq itu artinya benar. Jadi semua tindakan itu selalu kita upayakan, mudah-mudahan yang saya lakukan ini benar. Ketika kita sudah mengetahui bahwa tindakan ini keliru atau salah, tahan diri, lebih tidak usah dilakukan. Itu sudah bahagian daripada diam namanya. Siddiq benar, bertindak benar, berkata benar, berpikir benar, dan menselaraskan antara ucapan dan tindakan. Itu siddiq, itu selalu dipelajari dulu yang pertama. Kemudian yang kedua, tabligh. Tabligh itu bukan jamaah. Tabligh itu artinya menyampaikan. Kalau memang ada sesuatu yang kita anggap benar, kita sampaikan kepada orang, dimusyawarahkan. Jangan diam. Sebenarnya ada yang kurang membangun itu, tapi kawih itu tak boleh. Tidak boleh kita vakum. Ketika kita mengetahui bahwa ada nilai kebenaran di situ, sampaikan. Kalau tidak bisa disampaikan secara umum, sampaikan dulu kepada tetangga, sampaikan kepada orang-orang yang dianggap tokoh di situ, kemudian mungkin musyawarahkan bersama. Tidak boleh mendiamkan kalau memang ketahuan bahwa di situ ada kebenaran. Itu sifat Nabi. Yang ketiga adalah amanah. Amanah adalah senantiasa menjaga apa yang disampaikan kepadanya. Diamanahkan barangkali untuk mengurus bagaimana caranya supaya
kita ini lepas dari amanah. Belum lagi kalau kita sebagai seorang pegawai, belum lagi sebagai seorang apalagi namanya pedagang, itu diberi amanah semuanya. Termasuk anak kita itu adalah amanah yang telah akan dimintai pertanggungjawaban di hari kemudian. Kemudian yang terakhir adalah fatanah. Fatanah itu adalah kepribadian kami cerdas. Cerdas bukan berarti pintar otaknya. Cerdas adalah mampu memahami kondisi, selalu menselaraskan antara kecerdasan emosionalnya, kecerdasan spiritualnya, dan kecerdasan intelektualnya. Kalau ada orang kecerdasan intelektualnya saja, selalu didahulukan, itu yang bahaya. Tidak dibarengi dengan kecerdasan spiritualnya dan emosionalnya. Pintar memang pintar, tetapi ternyata akhlaknya kurang. Jadi harus diselaraskan itu antara kecerdasan pikiran kita, kecerdasan emosional kita, dan kecerdasan agama kita, spiritual kita. Itu baru disebut dengan namanya fatanah. Sehingga orang yang cerdas secara intelektual dan cerdas secara emosional dan spiritualnya, pasti dia akan mampu menempatkan sesuatu pada tempatnya. Tidak menjadikan ilmunya itu sebagai racun. Tidak menjadikan kepintarannya itu justru membuat tidak baik orang. Tidak membuat kepintarannya itu justru menipu orang. Tidak membuat kepintarannya itu justru ingin mencelakakan orang. Karena kecerdasan spiritualnya juga ada. Ini yang dimaksud dengan fatanah. Dan itu yang kita harapkan, yang kita inginkan semua dari keteladanan Nabi Muhammad SAW dengan melakukan perayaan dan peringatan Maulid seperti sekarang ini. Demikianlah barangkali Bapak dan Ibu, karena saya yakin kita semua tidak sadar semua dan tidak sabar semua untuk mencabut telur-telur yang sudah tertancap itu. Tidak sabar semua untuk membuka hidangan. Kita berdoa, kita berharap semoga keberkahan tetap hadir kepada kita semuanya, kepada keluarga kita semuanya. Bahkan hadir keberkahan itu di antara hidangan makanan-makanan kita semuanya dengan senantiasa berupaya menteladani kehidupan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan saya dan kita juga tentu berdoa kepada kita semuanya, mudah-mudahan kita diberikan keberkahan dan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk mengunjungi Mekah, naik ke tanah suci, menziarahi makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan diberikan kemudahan bagi kita untuk melihat tempatnya Rasulullah pertama menyiarkan ajaran agama Islam, yaitu di kota Mekah. Saya doakan mudah-mudahan kita semuanya bisa berangkat ke sana. Tidak cukup dengan amin, harus dimenanggung dan mendaftar ke haji. Kalau bilang saja amin kalau tidak mendaftar, kita tidak akan pergi gitu kan. Ya, saya kira barangkali Bapak dan Ibu mudah-mudahan ada hikmahnya, mudah-mudahan semua kita ini bisa tersentuh. Saya tidak mau mengatakan kita tersentuh hati kita untuk bisa menjadi kebaikan kita di masa-masa yang akan datang. Demikian kurang mohon dimaafkan. Allahumma ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, telah tadi hikmah maulid yang diantarkan oleh Bapak Haji Muhammad Rafi Rusli. Kepada Mukarram kami ucapkan banyak terima kasih. Bapak Ibu sekalian, sebelum kita tutup acara ini, semoga acara ini berberkah bagi kita semua. Saya ingin mengajak kepada kita semua sebelum acara ini ditutup bersama-sama kita membaca surat Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa amilus shalihaati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begitu ya.